Beli jamu nggak boleh dinego, pas diminum rasanya menggelegar. Kalau kamu memang jago, mari adu pantun di komentar. Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi yang kali ini akan membawakan film berjudul The Policeman's Lineage yang dirilis pada tahun 2022. Menceritakan tentang seorang polisi muda yang diberi sebuah misi sulit di mana dia harus menangkap atasannya sendiri yang bersekongkol dengan mafia kelas kakap. Di film ini kalian akan melihat betapa busuknya para oknum polisi yang menggunakan jabatan mereka untuk kepentingan pribadi. Selain itu, semua karakter polisi di film ini berusaha saling membunuh karena sama-sama memiliki dosa yang besar. Dosa apakah yang dimaksud? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah The Policeman's Lineage. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang polisi bernama In-ho yang sedang terlibat pengejaran sindikat barang haram. Sayangnya, di tengah penyelidikan, salah satu rekannya dibunuh oleh anggota sindikat. Dan tidak jauh dari TKP, dia melihat seorang pemuda yang melarikan diri. Tanpa basa-basi, In-ho pun langsung mengejarnya. Lima tahun kemudian, kita diperkenalkan dengan seorang polisi junior bernama Min Jae yang sedang menangkap seorang pengedar barang haram. Lalu sebelum dibawa ke kantor polisi, atasan Min Jae menghajar si pengedar terlebih dahulu. Singkat cerita, sidang pun dilaksanakan dan Min Jae hadir sebagai saksi dari kepolisian. Tapi tidak disangka-sangka, dia justru mengatakan kepada hakim bahwa seniornya telah melanggar kode etik kepolisian karena telah menghajar si pengedar. Dan menurut aturan yang berlaku, penangkapan tersebut seharusnya dilakukan secara baik-baik tanpa adanya kekerasan apapun. Gara-gara pengakuan Min Jae, sang polisi senior pun marah besar dan mengatakan kalau Min Jae terlalu kaku seperti kanebo kering serta terlalu mengikuti aturan. Tanpa sepengetahuannya, In-ho memanggil Min Jae ke ruangannya. Di sini, dia sudah menjadi ketua provos atau polisi yang bertugas untuk mengawasi polisi lain. Karena melihat keberaniannya, dia pun menugaskan Min Jae untuk menyelidiki seorang kepala divisi investigasi yang bernama Kang Yun. Menurut rumor yang beredar, ada sebuah organisasi rahasia yang telah mendanai Kang Yun agar bisa menangkap para bandar barang haram. Atau dengan kata lain, polisi itu bekerja di bawah perintah organisasi tersebut dan hal ini jelas melanggar kode etik kepolisian. Tidak hanya itu, Kang Yun juga dicurigai sebagai dalang pembunuhan rekan In-ho yang kita lihat di awal film. Mendengar penjelasan tadi, Min Jae awalnya menolak sebab dia merasa terlalu muda untuk melaksanakan tugas sebesar itu. Akan tetapi dia tiba-tiba teringat dengan almarhum ayahnya yang merupakan seorang polisi. Dan pada waktu itu dia terbunuh saat sedang menyelesaikan kasus kejahatan. Akhirnya dia pun mau menerima tugas tersebut demi membuat mendiang ayahnya bangga. Keesokan harinya, In-ho kembali bertemu dengan Min Jae. Kali ini, dia membahas detail mengenai kecurigaannya terhadap Kang Yun. Yang pertama, Kang Yun sangat terobsesi untuk menangkap mafia barang haram paling berbahaya di Korea yang dikenal dengan nama Yongbin, atau kita sebut saja dia Samidi. Sebenarnya, dia sudah menangkapnya berkali-kali. Namun entah bagaimana, mafia tersebut selalu berhasil lolos dari tuduhan dan kembali menjual barang haram. Yang kedua, Kang Yun diam-diam telah bekerja sama dengan mafia lain yang bernama Cha. Dia adalah orang yang sangat berkuasa di kota Seoul dan memiliki sejumlah bisnis haram. Dan kabarnya dia telah mendanai serta memfasilitasi Kang Yun agar bisa menangkap Samidi yang merupakan pesaingnya. Dengan tertangkapnya jamet itu, maka bisnis Cha akan aman dan damai, sedangkan Kang Yun akan dinobatkan menjadi pahlawan kota. Sementara itu, kita diperlihatkan dengan sosok Kang Yun yang dari tadi digibahin In-ho.
Meskipun dia adalah seorang kepala investigasi, tapi dia selalu bertindak seenak udelnya sendiri dan sangat membenci birokrasi kepolisian. Bahkan dia tidak segan untuk mempermalukan seorang pejabat yang melakukan kejahatan. Justru bagus ini, biar nggak cuma warga sipil yang dipermalukan kalau salah. Karena hal tersebut, ada banyak polisi yang tidak suka dengan Kang Yun. Saking bencinya, mereka selalu menuduhnya sebagai pembunuh jika ada polisi yang meninggal. Dan hal ini sama seperti In Ho yang mencurigai Kang Yun sebagai pembunuh rekannya. Bahkan walaupun Kang Yun telah memberikan pengakuan yang valid, dia tetap akan disalahkan. Singkatnya, Min Jae resmi dipindahkan ke divisi investigasi untuk memata-matai pergerakan Kang Yun. Beruntung anak buah Kang Yun tidak ada yang curiga dengan kehadirannya. Namun sesuai tradisi polisi Korea, mereka langsung mengospek Min Jae di hari pertamanya bekerja. Di tengah keseruan ospek, Kang Yun masuk ke dalam ruangan dengan membawa aura-aura kegelapan yang membuat semua anak buahnya takut. Dia lalu menghentikan kegiatan ospek yang unfaedah tersebut supaya Min Jae nyaman di divisinya. Setelah itu, Kang Yun mengajak Min Jae untuk menjalankan sebuah investigasi. Di dalam perjalanan, dia menjelaskan pada Min Jae terkait cara kerja di divisi investigasi, yang intinya dia boleh melakukan apapun dalam menjalankan misi asalkan penjahatnya tertangkap, karena baginya aturan yang ribet itu ada hanya untuk dilanggar. Mendengar hal tersebut, Min Jae mulai percaya dengan semua perkataan In Ho bahwa ketua investigasi ini memang seorang polisi korup. Setibanya di tempat tujuan, Kang Yun menyuruh Min Jae untuk memperhatikan cara kerjanya dan jangan ikut campur terlebih dahulu. Kali ini, dia menemui seorang pengedar barang haram yang memiliki jaringan langsung dengan Samidi. Akan tetapi, karena masih menjunjung tinggi aturan kepolisian, Min Jae tidak mendengarkan perkataan Kang Yun. Alhasil, dia pun mengganggu pertemuan itu dan malah menangkap pengedar tersebut. Melihat tingkah lakunya, Kang Yun pun segera menyuruhnya untuk keluar. Lalu setelah mendapatkan informasi tentang Samidi, dia kembali menemui Min Jae di luar gedung. Kemudian dia menjelaskan lagi cara kerjanya. Daripada menangkap pengedar yang cupu, lebih baik menjadikannya sebagai informan agar bisa menangkap pengedar yang jauh lebih berbahaya. Lagi dan lagi, Min Jae hanya terdiam dan menunjukkan ekspresi tidak terima. Di lain pihak, anggota divisi investigasi sedang mempersiapkan pesta kecil-kecilan untuk merayakan kedatangan Min Jae. Dan ketika si anggota baru itu datang, mereka bertanya mengenai apa yang dia lakukan saat bersama Kang Yun tadi. Karena selama mereka jadi anggotanya, Kang Yun tidak pernah sekalipun mengajak mereka untuk bertemu dengan informan. Yang artinya, Min Jae telah dipercaya oleh ketua investigasi tersebut. Setelah mendengar penjelasan yang lengkap, mereka menyuruh polisi junior itu untuk merahasiakan identitas informan tadi. Di sini, Min Jae semakin paham dengan pola pikir para polisi ini yang tidak pernah mematuhi kode etik kepolisian. Sepulangnya dari kerja, dia langsung membuat laporan untuk diserahkan kepada In Ho. Di laporannya, dia menjabarkan dengan detail semua hal yang Kang Yun lakukan. Tidak hanya laporan tertulis, dia juga melampirkan foto dan rekaman sebagai bukti. Bahkan dia juga diam-diam telah memasang GPS di mobil Kang Yun untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lebih kuat. Selanjutnya, dia membahas bukti-bukti yang ditemukan lalu mencocokkannya dengan tuduhan In Ho. Namun sejauh ini belum ada bukti yang kuat untuk menangkap Kang Yun. Tidak lama kemudian, Kang Yun meminta Min Jae untuk datang ke rumahnya. Dan ketika berada di sana, polisi junior ini terkejoet dengan barang-barang mewah milik ketuanya. Padahal gaji polisi tidak lebih besar daripada YouTuber gaming, tapi semua barangnya memiliki nilai yang sangat mahal. Kang Yun lalu menyuruh Min Jae untuk menemaninya melakukan investigasi. Dan seperti kata pepatah, selalu ada kesempatan dalam kesempitan. Min Jae diam-diam menggali informasi dan bukti yang ada di rumah tersebut. Hingga akhirnya dia menemukan ruangan pribadi yang cukup mencurigakan. Dan tanpa pikir panjang, dia pun memfoto semua hal yang bisa dilaporkan kepada In Ho.
Di dalam perjalanan, Kang Yun menjelaskan bahwa mafia barang haram sekelas Samedi tidak bisa didekati begitu saja karena orang itu selalu punya cara untuk menjauhkan diri dari para polisi. Jadi, mereka perlu menyesuaikan kehidupannya yang kaya raya. Jadi, itulah kenapa dia menyuruh Min Jae memakai pakaian yang rapi lalu pergi menggunakan mobil Mercedes-Benz yang dibeli dengan diskon 70% tapi tanpa rem. Tidak berselang lama mereka sampai di sebuah tempat untuk menemui seorang informan. Hari demi hari pun berlalu dan Min Jae mulai menyusun bukti-bukti baru yang dia temukan. Mulai dari sumber dana pembelian mobil Mercy yang belum diketahui, sebuah brankas mencurigakan, hingga rencana Kang Yun untuk membersihkan namanya dari kasus kematian rekan In-ho. Saat sedang membuat laporan, Min Jae dikejutkan dengan bunyi dari alat pelacaknya, yang berarti Kang Yun akan pergi ke suatu tempat. Tanpa membuang waktu, dia pun segera pergi menyusulnya, dan ternyata pria itu sedang menemui seorang investor untuk meminta dana yang besar. Dengan berbekal rasa curiga, Min Jae langsung meminta bantuan pelayan restoran untuk menaruh alat penyadap di meja Kang Yun. Setelah berhasil, akhirnya terungkap bahwa Kang Yun sangat membutuhkan bantuan dana untuk menangkap Samedi karena dia perlu membayar para informan. Karena jika mafia itu dibiarkan begitu saja, maka Korea Selatan akan menjadi negara pecandu barang haram. Tapi saat masih menyadap, tiba-tiba seminggu kemudian, Min Jae dan Kang Yun pergi ke sebuah kasino yang gak ada Dono dan Indronya. Dan rupa-rupanya tempat itu adalah tempat di mana Samedi menghabiskan hari liburnya. Akan tetapi mereka hanya berdua tanpa membawa pasukan. Jadi kali ini mereka tidak akan langsung menangkap Samedi, melainkan hanya mengawasinya saja. Selanjutnya, Kang Yun membagi tugas di mana dia akan menemui Samedi, sedangkan Min Jae akan berkeliling mencari pembunuh rekan In-ho yang memiliki tanda luka di telinganya. Singkat cerita, dia tidak sengaja menabrak seorang pelayan yang memiliki ciri-ciri seperti pembunuh tersebut. Sontak, Min Jae pun langsung meringkusnya. Setelah menangkap si Jamet, dia kembali melaporkan penyelidikannya kepada In-ho. Di sini In-ho mengungkap bahwa orang yang mendanai investigasi Kang Yun adalah kepala unit intelijen. Selain itu, pelaku pembunuh rekannya juga sudah tertangkap, atau dengan kata lain, semua rumor yang beredar mengenai Kang Yun tidak terbukti kebenarannya. Dan Min Jae juga merasa tidak mungkin di Korea ada polisi yang membunuh polisi. Lah, kalau di negara lain sih mungkin ada. Namun, karena rasa benci terhadap Kang Yun sudah mendarah daging, In-ho tetap meminta Min Jae untuk menyelidikinya. Yang penting, dia bisa menemukan dosa lain yang diperbuat oleh kepala investigasi tersebut. Di hari Minggu, Kang Yun mengajak Min Jae untuk mengikuti taruhan perlombaan jet ski. Beruntung, mereka berdua memilih nomor yang tepat sehingga mendapatkan uang yang sangat besar tanpa perlu pesugihan. Setelahnya, uang tersebut Kang Yun gunakan untuk melunasi hutangnya kepada para mafia yang telah mendanainya selama ini. 사적인 이익 편취 증거 없음. 기관과의 금품 관계 및 범죄 공모 혐의 찾을 수 없음. Tidak berhenti di situ saja, Kang Yun juga mengajak Min Jae untuk menghabiskan hari dengan mancing mania mantap. Di tengah laut, dia lantas memberitahu Min Jae bahwa dirinya sangat mengenal almarhum ayahnya. Dan ternyata ayah Min Jae adalah atasan sekaligus mentor Kang Yun 20 tahun yang lalu. Tidak hanya itu, dia juga merupakan orang yang menemukan sang almarhum di detik-detik terakhirnya. Singkat cerita, Min Jae telah mengawasi atasannya selama sebulan lebih. Namun, tidak ada satupun hal yang membuktikan kalau Kang Yun adalah polisi yang jahat. Karena faktanya dia hanya melanggar aturan untuk memudahkan proses investigasi, bukan mengakali peraturan untuk melakukan korupsi. Bahkan setelah dipikir-pikir lagi, cara yang digunakan Kang Yun cukup efektif untuk menangkap para kriminal. Pada saat jam makan siang, Kang Yun meminta Min Jae untuk mengantarnya ke rumah sebab dia harus mengambil sebuah berkas penting. Tapi saat dia kembali ke mobil lagi, In-ho dan anak buahnya datang untuk menangkapnya.
뒤로 빼. 규정 위반으로 고발됐다. 내려. 온 김에 집중 구경하자. Seketika Min Jae pun terkejoet dengan tindakan divisi provos. Padahal dia telah melaporkan bahwa Kang Yun tidak bersalah. Namun In Ho sudah dibutakan oleh rasa benci sehingga dia tidak bisa berpikir jernih. Kemudian ketua provos ini meminta anggotanya untuk membuka brankas rahasia milik Kang Yun. Tapi setelah terbuka, di dalamnya hanya ada surat kontrak kepolisian serta sertifikat pernah ikut ESQ. Karena tidak ingin menanggung malu, In Ho pun tetap menyuruh anak buahnya untuk membawa Kang Yun ke kantor provos. Di sana dia mulai menginterogasi Kang Yun dengan bukti-bukti dari Min Jae yang intinya kenapa dia menerima dana dari luar kepolisian untuk melakukan investigasi. Lalu dengan santuinya Kang Yun menegaskan bahwa itu adalah hal yang membedakan dirinya dengan polisi lain. Di mana di saat dia bergerak mencari dana sendiri demi mengungkap kejahatan, polisi lain hanya mengandalkan dana kepolisian yang tidak seberapa. Kemudian dia juga mengatakan bahwa dirinya tidak peduli dengan perkataan orang, karena yang paling penting adalah dia bisa menangkap para penjahat. Dan hal itu pun membuat In Ho sangat emosi jiwa. 경찰이면 범인 잡고 사건을 해결해야 경찰이죠. Setelah memberikan tsunami fakta, Kang Yun secara terang-terangan menantang In Ho untuk menangkap Samidi. Dia akan menggunakan caranya yang kotor, sedangkan In Ho harus menggunakan caranya sesuai birokrasi polisi yang sok suci. Tapi karena merasa tidak mampu, ketua provos ini pun secara tidak langsung menolak tantangan tersebut. Dan setelahnya, dia terpaksa melepaskan Kang Yun sebab tidak ada bukti yang kuat. Di sisi lain, para anggota divisi investigasi memanggil Min Jae ke sebuah warung makan. Di sana, mereka sudah tahu kalau Min Jae merupakan penyusup yang cepu di divisi mereka. Oleh karena itu, mereka pun langsung memberinya sebuah pelajaran. Tidak berselang lama, Kang Yun datang ke tempat tersebut dan tanpa basa-basi salah satu anggotanya memberitahu bahwa Min Jae adalah seorang mata-mata. Dengan kepala dingin, Kang Yun meminta untuk ngobrol empat mata dengan Min Jae. Dalam obrolan ini, dia menjelaskan kalau prinsip yang dia pegang pasti akan selalu bertentangan dengan birokrasi polisi dan menurutnya birokrasi hanya membuat polisi kesulitan untuk menangkap kejahatan. Selain itu, dia juga memberi pilihan pada Min Jae antara menjadi polisi yang jujur tapi penjahat makin banyak atau menjadi polisi sepertinya yang akan melakukan apapun demi menumpas kejahatan. 믿을 수 없다. 어떤 경우, 어떤 방식도 그 둘 중에 하나를 비겁한 관료가 되는가? Sejak mendengar perkataannya, Min Jae mulai percaya kepada Kang. Bahkan dia ikut serta dalam aksi penangkapan Samidi. Sebelum meringkus dalangnya, mereka mulai menangkap orang-orang yang memiliki jaringan dengan si Jamet dan salah satunya adalah Yong nggak pakai Lex. Setelah menangkapnya, Kang Yun mengancam akan melukai wajahnya jika dia tidak mau membocorkan informasi. Melihat hal itu, Min Jae merasa kalau atasannya itu berlebihan dan tentu saja Kang Yun sangat marah dengan perkataan tersebut. Karena ketakutan, akhirnya Yong terpaksa membocorkan informasi tentang Samidi yang intinya mafia itu sedang mempersiapkan barang haram jenis baru yang mirip dengan minuman kopi dan cara pakainya tinggal diseruput. Dan rencananya si Jamet akan menjualnya ke seluruh Korea. Mendengar hal itu, Kang Yun pun menawarkan dua pilihan kepada Yong antara membantu polisi atau masuk penjara selama 5 tahun. Dan jika dia mau membantu, maka Kang Yun akan membayarnya sebanyak $2 juta. Sebagai pecinta duit, Yong pun langsung setuju dengan penawarannya. Ya iyalah, paling gampang ini mah.
Keesokan harinya, Kang Yun melaporkan keadaan terkini kepada atasannya mengenai rencana penangkapan Samedi. Hal itu dia lakukan agar bisa mendapatkan dana operasional tambahan yang bisa digunakan untuk membayar Yong. Sayangnya, atasannya tiba-tiba menutup kasus Samedi karena menurutnya kasus tersebut tidak ada untungnya bagi kepolisian. Bahkan, dia menyuruh Kang Yun untuk menangani kasus lain yang uangnya bisa membuat kepolisian kaya 7 turunan. Karena tidak ada pilihan lain, Kang Yun akhirnya mengajak Min Jae untuk bertemu Cha yang dulu pernah mendanainya juga. Di sini dia meminta Min Jae untuk merahasiakan hal ini. Akan tetapi polisi junior itu kembali memprotes perilaku Kang Yun. Padahal dia sudah menjelaskan kalau Samedi tidak segera ditangkap, maka masa depan anak muda Korea akan hancur karena pengaruh buruk dari barang haram. Selain itu, dia juga menyampaikan pesan dari ayah Min Jae yang masih dia ingat sampai sekarang. Intinya, polisi itu harus bisa menangkap penjahat, bukan harus bisa mematuhi aturan. 진짜 세상을 움직이는 경찰. Setelahnya, Kang Yun menemui Cha di dekat dermaga dan meminta pinjaman uang kepadanya. Tanpa pikir panjang, jamet itu pun langsung memberikan tas berisi uang. Bahkan dia sangat senang jika Samedi bisa dilenyapkan dari muka bumi ini. Keesokan harinya, dia bertekad menangkap Samedi tanpa adanya surat penangkapan dari divisi kejahatan. Dia lalu menyuruh Min Jae untuk menyerahkan uang tersebut kepada Yong, sedangkan sisanya nanti akan diurus oleh anggota divisi investigasi yang lain. Sesuai dengan rencana Kang Yun, Yong akan memberikan uang itu kepada Samedi agar si jamet menganggapnya sebagai investor, sedangkan Kang Yun dan anggotanya akan memantau dari luar. Lalu ketika waktunya tepat, dia akan menyergap masuk dan menangkap mafia tersebut. Di pabrik Samedi, persiapan barang haram jenis kopi sudah 95% berhasil dan 5%-nya menunggu kiriman bahan dari Nganju. Dengan santai, Samedi mengingatkan orang-orang di pabriknya bahwa tidak ada polisi yang bisa menangkapnya. Apalagi kopi tersebut sangat mirip dengan kopi pada umumnya. Namun di saat yang bersamaan, Yong memberikan aba-aba agar Kang Yun CS bisa masuk dan penyergapan pun terjadi. 시그널 떨어졌다. 자, 진입. 자, 진입. 가만히 있어. 가만히 있어. 가만히 있어. 들어가세요! 들어가! 믿지 마! 이거 마약 아니야. 병장 있으면 까봐. Seperti biasa, Samedi tidak gentar sedikit pun melihat kedatangan polisi. Kan dia dengan santuinya menanyakan surat tugas para polisi, sebab tanpa adanya surat penangkapan, maka mereka tidak akan bisa menangkapnya. Tapi, Kang Yun bukanlah polisi cupu yang butuh surat formalitas seperti itu. Kang Yun lalu hendak mengoperasikan mesin kopi milik Cha. Namun sebelum itu, tiba-tiba Samedi menelan sesuatu yang mana benda tersebut adalah kunci untuk menyalakan mesinnya. Mau tidak mau, Kang Yun pun harus membuatnya memuntahkan kuncinya. Setelah membuat Samedi muntah, dia langsung mengoperasikan mesinnya, kemudian mencicipi kopi di dalamnya. Dan ternyata, kopi itu memang sebuah barang haram. 제보해. 그거 네가 만든 거다. 똑똑하게. Di sisi lain, Min Jae mengejar seorang investor bisnis barang haram yang mencoba melarikan diri. Namun saat ingin memborgolnya, ada seorang gangster yang menyerangnya. Setelah bertarung cukup lama, akhirnya Min Jae berhasil melumpuhkan musuhnya. Tapi karena masih polisi junior dan minim pengalaman, dia terlalu mudah merasa puas. Sehingga hal itu membuat si gangster menikamnya dari belakang. Ketika sudah tidak berdaya, dia langsung meniup peluit untuk mendapatkan bantuan. Alhasil Kang Yun pun segera datang menolongnya. Singkat cerita, drama penangkapan Samedi akhirnya selesai. Namun ternyata film ini masih belum selesai. Besok paginya Kang Yun kembali menemui Min Jae.
Dan kali ini polisi ingusan itu menjelaskan apa yang dia lihat dan ketahui dari rumor yang beredar, yang intinya Kang Yun adalah orang yang membunuh rekan Inho di awal cerita. Kemudian dia sengaja memalsukan pelaku pembunuhannya agar dia masih bisa beroperasi sebagai polisi untuk menangkap Samidi. Karena polisi ingusan itu sudah tahu semuanya, Kang Yun pun terpaksa memberinya pelajaran. Setelahnya, Kang Yun pergi menemui Cha di sebuah dermaga untuk membayar semua hutang-hutangnya. Tapi karena tidak punya uang, dia pun mau melakukan apapun yang penting hutangnya lunas. Mendengar tawaran tersebut, Cha pun memintanya untuk mengantarkan barang haram dan uang ke sebuah kapal di tengah laut. Tidak ada pilihan lain, dirinya terpaksa harus mematuhi perintah si Jamet. Kemudian dia mengeluarkan Min Jae dari bagasi dan meminta bantuan untuk yang terakhir kalinya. Tugas bocah ingusan itu hanya satu, yaitu memastikan speedboat tetap berfungsi agar mereka bisa pulang dengan selamat. Sesampainya di kapal, Kang Yun memberikan barang haram dan juga sejumlah uang kepada para mafia Eropa. Tidak tahan hanya berdiam diri, akhirnya Min Jae mengambil sebuah tindakan. Dia lalu memaksa naik ke kapal dan memulai keributan di sana. Sayangnya mereka berdua kekurangan pasukan sehingga Kang Yun terkena tembakan dan Min Jae berhasil dipojokkan. Di tengah keputusasaan itu, tiba-tiba polisi datang membantu mereka. Ternyata Kang Yun sudah merencanakan semua ini dengan matang karena setelah penangkapan Samidi terjadi, dia menyuruh Yong untuk memberikan 1 juta won kepada polisi pusat lalu meminta mereka datang ke lokasi yang sekarang. Namanya juga polisi Korea, harus ada duit gede dulu baru kerjanya bener. Sayangnya, walaupun Kang Yun telah menangkap 2 mafia sekaligus, Inho tetap gelap hati dan malah menjatuhkan hukuman penjara kepadanya dengan tuduhan pembunuhan kepada rekannya, padahal tuduhannya tidak pernah terbukti. Namun karena merasa tugasnya telah selesai, Kang Yun dengan senang hati menerima hukuman tersebut. Di sisi lain, seluruh kejadian yang terjadi mulai membuka mata Min Jae lebar-lebar. Dan sekarang dia tahu mengapa Kang Yun membenci birokrasi polisi. Kemudian Min Jae berusaha setengah mati untuk bisa meringankan hukuman atasannya atau bahkan mengeluarkannya dari penjara. Dan seperti kata pepatah, tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Akhirnya dia berhasil melepaskan Kang Yun serta membersihkan nama baiknya. Dan film pun tamat dengan sangat epik. Pesan moral yang bisa diambil dari film ini adalah jadilah polisi yang bekerja tanpa pamrih. Jangan jadi seperti polisi Korea yang baru bekerja saat dapat uang. Dan pelajaran yang tidak boleh diambil adalah pastikan kopi yang kalian minum tidak bikin puyeng saat diseruput. Karena kalau bikin puyeng, kalian auto jadi target BNN. Halo BNI. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili orang yang habis ciuman sama bibir pantai mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.